dors 5 minutes et je rentre me coucher. Minuit au lit. Salut. Ça va? Wanita ini bernama Alice, dia merupakan seorang editor majalah Rebelle. Alice sangat menentukan kualitas percetakan majalah yang ada di beberapa negara. J'espère que je n'ai pas fait mal. Alice kemudian berangkat ke Paris dan dalam pesawat, seorang pria tua mencoba mendekatinya. Sementara seorang pria muda Baltasar dipindahkan ke kursi kelas 1 akibat dia dihalangi untuk duduk. Oui, je suis un petit peu direct en même temps. Karena terganggu dengan pria tua yang terus berbicara dengannya, Alice menarik Baltasar untuk duduk di sampingnya. Madame, oui, vous avez fait votre choix. Saat duduk, pramugari datang menawarkan Alice untuk menentukan makanannya. Lalu Alice memilih lobster. Baltasar tanpa ditanya, tiba-tiba bilang pilihannya sama seperti Alice. Tapi pramugari bilang menu Baltasar tersedia hanya di ekonomi. Selama pesawat mengalami turbulensi, Alice sangat ketakutan dan memegang tangan Baltasar. Votre compagnie en tout cas. Pesawat mendarat di Paris, Alice terburu-buru untuk turun, namun meninggalkan flash di kursinya. Baltasar mencoba mengejarnya, tapi Alice pergi begitu cepat. Alice tiba di kantor pusat dan menemui pimpinan kantornya Vincent, namun tidak mendapat kabar yang baik. Alice kemudian membuka komputernya dan mencari data di folder. Sadar bahwa dia kehilangan flashnya, tapi beruntung saja ada catatan di depan komputernya tentang keberadaan flash itu. Alice segera menelpon dan ternyata itu adalah Baltasar. Baltasar kemudian sepakat untuk Alice datang menemuinya yang sedang berada di pesta. Alice! Alice! Alice kemudian terpantau oleh 2 rekan kerjanya dan mereka mengikutinya. Lalu Baltasar bilang kalau flash itu ada di rumah. On s'habitue au bout d'un moment. Vous permettez? Saat akan pergi dengan motor, Baltasar memasang helm untuk Alice yang kesulitan menarik talinya. Kesempatan itu, rekan kerja Alice memotret Alice dan Baltasar dan langsung mengupload ke Twitter. Mereka tiba di rumah Baltasar. Di sana muncul ayah Baltasar, Lucky, dan calon istri mudanya Anissa. Ternyata Anissa merupakan mantan pacarnya Baltasar yang telah putus beberapa tahun lalu. Tak lama, Baltasar pergi mencari flash dan menemukan di bawah mejanya. Alice kemudian akan pergi, tapi sebelum itu, Baltasar menawarkan dirinya pada Alice, bilang kalau Alice punya waktu untuk mereka minum kopi. Namun Alice dengan tegas katakan kalau dia tidak minum kopi dengan pria muda seperti Baltasar. Keesokannya di kantor, Alice merasa heran mengapa para karyawan menatapnya saat berjalan masuk. Lalu Alice bertanya pada Pauline dan Pauline menunjukkan foto Alice dan Baltasar di Twitter. Alice kemudian mengikuti Vincent yang hendak pulang untuk meminta tanda tangan persetujuannya. Namun Vincent menjadi marah, menolak menandatangani surat itu dan menunjukkan foto Alice dan Baltasar yang lagi viral di Twitter. Beberapa hari berikutnya, Alice menemui rekan kerjanya Simon, meminta saran tentang masalahnya. Lalu Simon menyarankan Alice berpura-pura menyukai Baltasar dan pergi ke pesta berpegang tangan di tempat umum. Setelah mendapat saran itu, Alice tiba-tiba memiliki rencana baru. Keesokan harinya, Alice pergi ke kampus untuk menemui Baltasar. Awalnya Baltasar kaget karena tidak mungkin Alice menemuinya. Tapi Alice beralasan kalau malam itu dia sebenarnya ingin menerima tawaran Baltasar, tapi karena terburu-buru pulang, jadi tidak sempat berbicara. Lalu sebelum berpisah, Alice menawarkan Baltasar, apakah dia punya waktu untuk malam ini? Baltasar jawab siap. Malam itu, Baltasar dan Alice tiba di sebuah tempat pertunjukan. Lalu muncul Claude yang memiliki ide acara itu.
Ketika Claude merendahkan Baltasar, Baltasar membalasnya yang berkata bahwa Claude memiliki ide kekanak-kanakan. Alice kemudian membawa Baltasar untuk berdiri di lantai atas terbuka. Di sana banyak teman-teman Alice sedang bersantai dan mengamati mereka. Alice tetap percaya diri untuk menunjukkan rencananya. Halo? Tidak lama, adik perempuan Alice menelpon, meminta Alice segera pulang karena ingin memperkenalkan Alice dengan seorang dokter pria. Ketika Alice tiba dan mereka makan malam bersama, Alice menunjukkan sikap menolak dengan halus dan pergi meninggalkan pria itu. Alors je fais les présentations. Alice kemudian menelpon Baltasar untuk mengajaknya ke sebuah acara catwalk dan di sana hadir pemilik grup Rebele. Lalu saat acara itu sedang berlangsung, seorang wanita terjatuh di panggung. Baltasar segera merespon untuk menolong wanita tersebut. Pemilik grup langsung lihat kejadian itu dan bertanya apakah ini termasuk dari pertunjukan. Setelah dari pesta, Baltasar mengantarkan Alice dengan motor pulang ke rumahnya. Tapi sebelum pergi, Baltasar masuk menemui Alice dan ingin mengatakan selamat malam dalam bahasa Italia. Malam itu mereka akhirnya memiliki romansa. Non mais je crois que je vais prendre du thé comme toi en fait. Oui, donc... Hubungan Alice dan Baltasar terus berkembang dan bahagia. Mereka memiliki banyak waktu bersama. Mais c'est ça son intérêt dans ce genre d'histoire. Aïe, mon talon est trop haut. Keesokan harinya, dalam sebuah pertemuan khusus untuk membahas ide majalah, Alice menunjukkan bakatnya untuk ide-ide cemerlangnya, membuat Vincent dan rekan-rekannya memuji kemampuan Alice. Tu l'as dit. Beberapa hari berikutnya, Alice diberitahu Vincent bahwa idenya itu mendapatkan banyak ulasan di media sosial. Vincent tampak begitu senang. Karena keberhasilan itu, pemilik grup Rebele, Tracy, datang ke kantor untuk mendengar langsung presentasi cover majalah Rebele. Cover for the next month. We have text here, more text. Ketika Simon menunjukkan beberapa gambar tampilan dan penyusunan tulisan depan, Tracy membantah dan menolak ide itu. We look the right arsehole. Menurutnya bahwa tampilan pria pada gambar depan sangat buruk. Mereka mencoba menyarankan beberapa gambar pada Tracy, tapi tetap saja ditolak. Lalu Tracy melihat di komputer Alice, tampak foto Baltasar di background. Tracy langsung merujuk pada Baltasar dan menegaskan bahwa dia suka pria yang muda untuk menjadikan cover majalah. He will be a very nice. He's not an ex. Very nice. Vincent setuju, tapi Alice jadi ragu untuk jadikan Baltasar sebagai tampilan majalah. Alice kemudian pergi untuk menemui Baltasar di rumahnya dan memberitahu rencana perusahaan jadikan Baltasar sebagai cover majalah Rebele. Namun Baltasar akhirnya menolak dan berharap Alice meninggalkannya. Tout va bien, il va plus tarder. T'es sûr? Beberapa hari berikutnya, Alice di tempat syuting, merasa yakin bahwa Baltasar akan mendukungnya. Tak lama, Baltasar tiba di sana yang didukung oleh ayahnya. Lalu, saat di ruangan makeup, Simon bilang buat Baltasar bahwa semua ini adalah rencananya untuk mengembangkan karir Alice. Baltasar mendengar itu, dia sangat marah, menganggap Alice memanfaatkannya hanya untuk karirnya. Tapi Baltasar tetap syuting. Derrière la bulle là. Quelque chose de... Essaye d'être sensuel. Ketika juru kamera terlalu banyak berbicara, membuat Baltasar marah dan keluar dari balon udara. Baltasar menemui Alice dan sangat marah terhadap Alice, lalu pergi dari sana. 10 ans de travail, de complicité. Je te rends ta liberté. Alice kemudian dipecat dan cover majalah Baltasar masih terlihat di sebuah bus. Lalu Alice pergi mencari Baltasar, datang ke kampusnya dan masuk ke ruang kelas. Di sana pengajar lain pikir Alice merupakan dosen yang akan mengajar, jadi membiarkan Alice untuk masuk. On fait évoluer l'urbanisme. On lui recommande le désir de changer les choses. Quand même, enfin, là c'est une belle remarque, hein. Ketika Alice berbicara di depan yang mengungkapkan perasaan pada Baltasar, semua teman-temannya memberi dukungan kepada Baltasar. Di akhir film, Alice berhasil menulis bukunya tentang Newton, dibuat untuk menemukan kehidupan ketika apel jatuh di kepalanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Tell me quick.